Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam semua. Malam, Bu. Malam, Bu. Malam, Bu. Gimana gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat. Sehat, Bu. Lagi pada bahagia nggak? THR-nya udah dibagiin belum? Hah? Udah dapet THR belum? Belum, Bu. Lah, kok belum? Emang kapan? Dari Bu Eni maksudnya. Lah, justru saya minta THR. Enggak, deng. Enggak sih, enggak. Bercanda. Ya, ya sekarang mah yang penting tuh kita sehat. Kalau masalah THR sedikit apa banyak kita bersyukur aja ya, karena itu eh, rezeki yang terbaik yang diberikan sama Allah buat kita. Mudah-mudahan sih bisa kita pakai untuk yang sebaik-baiknya ya. Nah ini jadi minggu ini kita belum libur ya, makanya eh, saya pindahin ke sekarang. Jadi nanti liburnya itu habis Lebaran. Itu juga cuma seminggu doang kan? Ya, cuma seminggu habis Lebaran. Terus nanti kita juga pertemuan ke-7 itu kita udah Zoom lagi. Nah, sekarang nih ini materi juga nanti untuk UTS ya, materi akuntansi keuangan menengah 2. Kita langsung aja. Nanti di sini ada latihannya. Latihannya ini nanti sama seperti untuk UTS. Jadi kalau nggak besok ya, besok atau saya sih usahain besok. Saya mau kirim kisi-kisi UTS AKM. Jadi nanti bisa dikerjakan dulu, kemudian nanti di pertemuan ke-7 kita bahas sama-sama. Ya, mudah-mudahan sih kisi-kisinya sama ya, sama dengan soal UTS. Mudah-mudahan, jadi banyak berdoa aja. Nah, kita ke materi selanjutnya ya. Materi hari ini tentang laba per saham. Atau yang kita kenal yaitu earning per share. Nah, ini terkait laba per saham itu banyak dipakai sama kalian ya, sama mahasiswa untuk skripsi. Biasanya terkait laba per saham itu biasanya apakah ada pengaruh laba per saham terhadap kebijakan dividen, atau misalnya apakah ada pengaruh laba per saham terhadap nilai perusahaan, atau bisa juga apakah ada pengaruh laba per saham terhadap kinerja keuangan. Ya, jadi laba per saham ini sering banyak digunakan untuk penelitian di akuntansi. Ya. Nah, sekarang yang kita pelajari yaitu cara menghitung laba per saham dengan struktur modal sederhana dan modal kompleks. Nah, yang pertama yang sederhana. Kalau sederhana berarti hanya ada saham biasa atau tidak ada saham biasa yang berpotensial mengurangi laba per saham untuk saham biasa. Jadi kalau sederhana itu rumusnya laba per saham sama dengan laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Jadi ini sederhana. Nah, kalau yang kompleks, ada sekuritas yang dapat menimbulkan pengurangan terhadap laba per saham untuk saham
biasa, ya. Jadi laba per saham dikurangi dampak saham konvertibel, dikurangi dampak opsi, waran, dan sekuritas dilutif lainnya, ya. Jadi, eee, kalau untuk yang sederhana memang lebih simpel dibandingkan yang kompleks. Jadi kalau yang kompleks ini ada konvertibel, kemudian ada sekuritas dilusi, ya. Nanti kita lihat perhitungannya. Sekarang laba per saham struktur modal sederhana. Nah, ini yang tadi ya, rumusnya sama dengan laba besi dikurang dividen saham preferen dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Nah, dividen saham preferen meliputi yaitu yang pertama, jumlah dividen dari saham preferen yang tidak kumulatif yang diumumkan bagi periode bersangkutan. Kemudian yang kedua, jumlah dividen preferen kumulatif yang terakumulasi bagi periode yang bersangkutan untuk dividen tersebut telah atau belum diumumkan. Kemudian yang ketiga, jumlah dividen saham preferen kumulatif untuk periode bersangkutan tidak meliputi dividen saham utama kumulatif periode historis, meskipun dividen tersebut diumumkan atau dibayar dalam periode kini. Kemudian jika perusahaan mengumumkan dividen untuk saham preferen ketika terjadi kerugian, maka dividen saham preferen ditambahkan ke komponen kerugian besi untuk menghitung kerugian per saham. Jadi kalau perusahaannya rugi itu tetap membagikan dividen, tetapi untuk yang saham preferen. Karena saham preferen itu kan saham yang istimewa ya dibandingkan saham biasa. Jadi lebih unggul saham preferen dibandingkan saham biasa. Nah, kemudian cara mendapatkan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar yaitu perusahaan harus melakukan pembobotan jumlah saham biasa yang beredar berdasarkan bagian periode saham tersebut beredar. Kemudian jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar untuk mengalihkan jumlah saham biasa yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembobot waktu. Faktor pembobot waktu meliputi jumlah hari beredarnya sekelompok saham biasa dibandingkan dengan jumlah hari dalam satu periode tersebut. Nah, saham biasa dikategorikan sebagai saham yang beredar ketika ini ada 7. Yang pertama, saham biasa yang diterbitkan melalui penjualan secara tunai atau yang dihitung ketika kas sudah diterima. Kemudian yang kedua, saham biasa yang diterbitkan atas reinvestasi sukarela dari dividen saham biasa dihitung sejak tanggal pembayaran dividen. Kemudian yang ketiga, saham biasa yang diterbitkan dari konversi instrumen utang seperti obligasi konversi yang dihitung sejak tanggal utang tidak berbunga. Kemudian yang keempat, saham biasa yang diterbitkan sebagai pengganti bunga atau pokok bagi instrumen keuangan lain yang dihitung sejak tanggal utang tidak berbunga. Yang kelima, saham biasa yang diterbitkan dalam rangka penyelesaian utang perusahaan yang dihitung sejak tanggal penyelesaian. Yang keenam, saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas perolehan aset tidak termasuk kas yang dihitung sejak tanggal perolehan tersebut diakui. Dan yang terakhir, saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas jasa kepada perusahaan yang dihitung sejak jasa yang bersangkutan diterima perusahaan. Jadi banyak ya, ada 7 yang termasuk kategori saham biasa yang beredar. Kemudian ini masih di struktur modal sederhana, masih yang simple.
jumlah rata-rata tertimbang saham beredar untuk kasus dividen dan pemecahan saham terjadi apabila dalam satu periode ada perubahan jumlah saham beredar yang tidak mengubah sumber daya, selain peristiwa konversi efek berpotensi saham biasa. Maka jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama satu periode dan untuk semua periode harus disesuaikan. Contohnya, kapitalisasi laba atau dividen saham dan kapitalisasi agio saham yang dikategorikan sebagai penerbitan saham bonus. Kemudian ada unsur bonus di dalam penerbitan saham lainnya, lalu pemecahan saham serta penggabungan saham. Dividen saham dan pemecahan saham dikategorikan telah beredar sejak awal tahun, sehingga dibutuhkan penyesuaian atas transaksi saham. Dividen saham atau pemecahan saham yang terjadi setelah akhir tahun, tetapi sebelum perusahaan menerbitkan laporan keuangan tetap dilakukan penyesuaian pada tahun tersebut dan tahun sebelumnya jika ada informasi pembanding. Jadi tetap dilakukan penyesuaian. Nah, sekarang nih, ini nanti yang keluar di UTS, ya. Contoh soal laba per saham dengan struktur modal sederhana. Tanggal 1 Januari, perusahaan mempunyai 240.000 lembar saham biasa yang beredar, dengan nilai parnya 5.000 per lembar saham biasa. Dan perusahaan membagikan dividen 200.000 lembar saham preferen, 10% dengan nilai par saham preferennya 10.000 per lembar saham preferen. Nah, kemudian berikut transaksi yang berhubungan dengan jumlah lembar saham biasa. Tanggal 1 Februari, perusahaan menerbitkan 150.000 lembar saham biasa untuk mendapatkan mesin. Tanggal 1 April, perusahaan menerbitkan 210.000 lembar saham biasa untuk mendapatkan gedung. Tanggal 1 Juni, perusahaan menerbitkan pemecahan saham 3 untuk 1. Tanggal 1 Agustus, perusahaan mengakuisisi 150.000 lembar saham treasury. Tanggal 1 September, perusahaan menerbitkan kembali 60.000 lembar saham treasury. Tanggal 1 Oktober, perusahaan menerbitkan dividen saham biasa 40%. Kemudian tanggal 1 Desember, perusahaan menerbitkan kembali 75.000 lembar saham treasury. Yang pertama, kita tuh harus menghitung jumlah rata-rata tertimbang lembar saham biasa yang beredar. Kemudian setelah itu baru kita bisa menghitung laba per saham dengan struktur modal sederhana. Di sini juga diketahui laba bersihnya sebesar 2.393. Nah, yang pertama, sebelum kita menghitung laba per saham, kita hitung dulu jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Yang pertama 1 Januari. 1 Januari itu saldo awal. Nah, saldo awal si perusahaan mempunyai 240.000 ya. Jadi di awal Januari perusahaan punya 240.000 ya, saham biasa yang beredar. Kemudian kita masuk ke transaksi yang berikutnya. Transaksi tanggal 1 Februari. Perusahaan menerbitkan 150.000 lembar saham biasa. Nah, kalau menerbitkan berarti menambah jumlah lembar saham biasa yang beredar. Ya, jadi kalau menerbitkan itu berarti menambah. Jadi 240.000 ditambah 150.000 hasilnya 390.000. Ya. Kemudian lanjut tanggal 1 April, perusahaan menerbitkan 210.000 lembar saham biasa untuk mendapatkan gedung. Nah, di sini juga menerbitkan
menerbitkan berarti ditambah. Ya, tadi 390.000, kemudian ditambah 210.000. Maka hasilnya 600.000. Ya. Kemudian tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni perusahaan menerbitkan pemecahan saham 3 untuk 1. Nah, di sini dikali 3. Kenapa dikali 3? Karena di sini sahamnya dipecah jadi 3. Ya. Maka dikali 3. Jadi 600.000 dikali 3, 1.800.000. Nah, misalnya nih saya balik. Misalnya menerbitkan pemecahan saham 1 untuk 3. Nah, ada 1 saham, tapi dipecah jadi 3. Itu berarti dikali apa dibagi? 1 untuk 3. Ya, Bagi. dibagi ya. Bu. Ya, benar ya. Jadi kebalikannya ya, dibagi. Jadi kalau 1 untuk 3, ada 1 saham, dibagi buat 3, jadi dibagi 3. Nah, kalau ini kan ada 3 saham, tapi jadi 1, jadi dikali 3. Gitu. Ya, jadi ini totalnya 1.800.000 di bulan Juni. Kemudian tanggal 1 Agustus, perusahaan mengakuisisi 150.000 lembar saham treasury. Nah, mengakuisisi, kalau akuisisi itu berarti sahamnya berkurang. Ya, sahamnya berkurang, apalagi ini saham treasury. Ya, jadi ini berarti ditarik ya, ditarik dari pasar ya atau bursa efek. Jadi berkurang 150.000. Jadi sisanya 1.650.000. Kemudian tanggal 1 September, perusahaan menerbitkan kembali 60.000 lembar saham treasury. Nah, di sini menerbitkan lagi, berarti ditambah. Ya, pokoknya kalau menerbitkan saham itu ditambah. Ya, jadi ditambah 60.000, totalnya 1.710.000. Kemudian lanjut tanggal 1 Oktober. Perusahaan menerbitkan dividen saham biasa. Dividen saham biasanya 40%. Nah, tetapi ketika di perhitungan saham biasa yang beredar, kita harus gross up, kita naikkan. Jadi 100% ditambah 40%. Kenapa kita naikkan 100%? Karena kan dividen itu sifatnya penting ya, penting buat investor. Jadi perusahaan itu tetap meskipun rugi itu tetap membagikan dividen. Ya, makanya di sini di gross up ya, dinaikkan 100%. Jadi dikali 140%. Maka total saham biasanya jadi banyak nih, ya, jadi 2.394.000. Ya. Kemudian tanggal 1 Desember perusahaan menerbitkan kembali 75.000 lembar saham treasury. Nah, menerbitkan lagi berarti ditambah 75.000. Jadi hasilnya di akhir tahun 2.469.000. Ini saham biasa ya, saham biasa yang beredar. Nah, kita belum selesai nih ya. Ini kita masih menghitung saham biasa yang beredar ya, tapi belum masuk ke sini. Nah, baru kita hitung nih jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Nah, yang pertama, tadi kan dimulai tanggal 1 Januari. Kemudian transaksi berikutnya itu 1 Februari. Jadi 1 Januari sampai 1 Februari. Ya, berarti 1 bulan. Ya, karena 31 Januari itu sama aja 1 Februari. Jadi 1 bulan ya. Nah,
di sini pertama saldo awal. Saldo awalnya kan tadi 240.000. Ya. Kemudian dikali dividen saham biasa 140%. Kemudian dikali pemecahan sahamnya 3. Kemudian bagian tahun. Nah, bagian tahun ini tadi 1 Januari ya. Jadi 1 Januari sampai 31 Januari. Jadi 1 bulan. 1 bulan dibagi 12 bulan. Ya, gitu. Karena nanti kita di sini harus totalin semuanya harus 12/12 gitu. Jadi kita hitung satu-satu dulu nih. Ya, 1 Januari sampai 31 Januari itu 1 bulan. Ya. Jadi 31 Januari sama dengan 1 Februari. 1 bulan dibagi 12 bulan. Nah, jadi hasilnya 240.000 dikali 140% dikali 3 dikali 1 dibagi 12 hasilnya 84.000. Ya. Nanti supaya gampang ngerjainnya pakai Excel aja. Ya, Microsoft Excel. Jadi lebih cepat perhitungannya. Nah, kemudian 1 Februari ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya 1 April. 1 Februari sampai 1 April. Nah, jumlah saham biasa yang beredar yang sudah dijumlahin. Ya, yang sudah dijumlahin hasilnya 390.000. Ya, jadi yang sudah dijumlahin dengan penerbitannya 390.000 dikali dividennya 140% dikali pemecahan saham 3, kemudian ini 2 bulan ya, 1 Februari sampai 31 Maret. Ya, Februari, Maret. Jadi 2 bulan. 2 bulan dibagi 12 ya. Jadi hasilnya 273.000. Lanjut lagi 1 April, kemudian ke transaksi berikutnya, transaksi 1 Juni. 1 April sampai 1 Juni. Nah, jumlahnya 600.000 ya. 600.000 yang sudah diterbitkan. Nah, dikali dividennya 140% dikali pemecahan saham 3, kemudian 2 bulan ya. Dari 1 April sampai 31 Mei. Ya, jadi 2 bulan dibagi 12 bulan hasilnya 420.000. Nah, kemudian berikutnya lagi 1 Juni sampai transaksi berikutnya 1 Agustus. 1 Juni sampai 1 Agustus. Nah, ini jumlah saham biasa yang beredar 1.800.000. Ya, 1.800.000 dikali dividen saham biasa 140%. Nah, di sini kenapa sudah tidak ada pemecahan saham? Karena pemecahan saham itu transaksinya di 1 Juni. Ya. Jadi hanya sampai bulan Juni aja. Kalau di sini kan sudah masuk di bulan Agustus. Ya, ini perhitungannya udah masuk sampai Agustus. Nah, jadi pemecahan saham sesuai yang di soal hanya sampai bulan Juni. Makanya hanya sampai di sini, ya, sampai bulan Juni. Ya. Nah, maka yang bulan Agustus dari 1 Juni sampai 31 Juli. Ya, jadi 2 bulan, Juni, Juli. 2 bulan dibagi 12, jadi hasilnya 420.000. Kemudian lanjut lagi 1 Agustus sampai transaksi berikutnya 1 September. Ya. Nah, ini jumlah saham biasanya 1.650.000. Kemudian dikali dividennya 140%. Kemudian ini hanya 1 bulan ya, hanya bulan Agustus saja. 1 Agustus sampai 31 Agustus. Ya, karena 31 Agustus itu sama aja 1 September. Jadi 1 bulan dibagi 12 bulan.
Hasilnya 192.500. Kemudian setelah itu lanjut lagi dari 1 September ke transaksi berikutnya 1 Oktober. Ya, yaitu jumlah saham biasa yang beredar 1.710.000 dikali dividennya 140% dan ini hanya 1 bulan. 1 September sampai 30 September. Ya, jadi hanya 1 bulan. Dibagi 12 bulan jadi totalnya 199.500. Kemudian lanjut lagi dari 1 Oktober sampai 1 Desember ya, transaksi berikutnya. Nah, jumlah saham biasa yang beredar 2.394.000. Nah, di sini sudah tidak ada dividen. Karena dividen itu transaksinya di 1 Oktober. Ya, jadi dividen hanya sampai 1 Oktober. Ya, kalau di sini sudah masuk kategori bulan Desember. Jadi hanya sampai bulan Oktober aja dividennya. Ya. Nah, maka di sini dari 1 Oktober sampai 30 November. Oktober, November jadi 2 bulan. Dibagi 12 hasilnya 399.000. Kemudian yang terakhir 1 Desember sampai tutup buku 31 Desember 2.469.000. Nah, ini 1 bulan ya. Karena bulan Desember aja dibagi 12 jadi hasilnya 205.750. Nah, di sini kalau kita jumlahin ya, ini 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 1, 8. 8 tambah 1, 9. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 1, 12. Jadi di sini proporsinya harus 12/12. Ya, namanya kan rata-rata tertimbang. Jadi harus apa ya, harus sama, ya. Jadi kalau misalnya di sini nggak 12 bulan, berarti ada yang salah, perhitungannya, salah menghitung bulannya, ya. Jadi hati-hati di sini, ini harus 12/12. Nah, kemudian baru kita total nih, ya, 84.000 ditambah 273 ditambah 420 ditambah 420 ditambah 192.500 ditambah 199.500 ditambah 399 ditambah 205, maka totalnya 2.193.750. Nah, baru kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu menghitung laba per saham. Rumusnya laba bersih. Laba bersih itu dari soal. Ya, laba bersih sudah diketahui yaitu 2.393.750. Nah, dikurangi dividen saham preferen. Nah, dividen saham preferen yaitu ini. Perusahaan membagikan dividen 200.000 lembar saham preferen dikali 10% dikali nilai parnya 10.000. Ya, jadi 200.000 dikali nilai parnya 10.000 dikali 10%. Kemudian dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Ya, dibagi ini 2.193.750. Ya, jadi totalnya ini laba per saham yaitu Rp1.000 per lembar saham. Jadi mudah nggak perhitungannya? Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Sampai contoh soal. Laba per saham struktur modal sederhana. Ada yang mau ditanya nggak?
Cukup jelas ya Bu, masih Bu. Jelas Bu. Oke, nanti kita bahas kelatihannya ya biar lebih paham. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang laba per saham pada struktur modal kompleks. Penyesuaian laba setelah pajak terdiri dari yang pertama dividen dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif, kemudian bunga dari efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang diakui pada periode bersangkutan, kemudian perubahan pendapatan dan beban dari konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif. Nah, kemudian penyesuaian saham biasa yang beredar terdiri dari ditambah jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham biasa dikonversikan menjadi saham biasa. Kemudian konversi tersebut diasumsikan terjadi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan efek berpotensi saham biasa tersebut jika penerbitannya di akhir periode. Sekuritas yang dapat dikonversi menggunakan metode jika dikonversi dengan asumsi dikonversi pada saat penerbitan sekuritas dan eliminasi bunga yang berhubungan dengan setelah pajak. Jadi konversi sekuritas mengakibatkan kenaikan bilangan penyebut atau rata-rata tertimbang saham beredar dan meningkatkan pembilang atau laba bersih. Jika tarif konversi berubah selama periode sekuritas yang beredar, maka perusahaan menggunakan tarif konversi yang mengurangi proporsi ekuitas atau dilutif. Nah, sekarang kita ke contoh soal lagi, tetapi ini untuk laba per saham pada struktur modal kompleks. Tahun 2019, perusahaan mempunyai laba bersih sebesar 50 juta rupiah dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa beredar 1 juta lembar saham biasa. Perusahaan juga mempunyai dua obligasi, yaitu obligasi A dan obligasi B yang dapat dikonversi beredar. Obligasi A jumlahnya 200 lembar dengan total sebesar 60 juta rupiah dan mempunyai bunga 8%. Obligasi diterbitkan pada awal tahun dan dapat dikonversi menjadi 200.000 lembar saham. Obligasi B berjumlah 100 lembar dengan totalnya sebesar 40 juta rupiah dan mempunyai bunga 7%. Obligasi diterbitkan pada tanggal 1 September dan dapat dikonversi menjadi 90.000 lembar saham. Beban bunga tahun 2019 yang dapat diatribusikan ke komponen liabilitas obligasi A sebesar 5 juta dan obligasi B sebesar 3 juta, tarif pajak efektifnya sebesar 25%. Hitunglah laba per saham dasar dengan struktur modal kompleks dan laba per saham terdilusi dengan struktur modal kompleks. Cara menghitungnya yaitu penyesuaian laba bersih. Laba bersihnya dari soal 50 juta. Kemudian ditambah penyesuaian beban bunga setelah pajak. Obligasi A, beban bunga untuk utang obligasi A 5 juta. Ya, kemudian dikali 1 dikurang pajak efektifnya. Tarif pajaknya 25%. Jadi 1 dikurang pajaknya 0,25. Jadi 0,75 dikali beban bunganya obligasi A 5 juta. Maka penyesuaian untuk obligasi A 3.750.000. Kemudian yang obligasi B, beban bunganya ini 3 juta. Kemudian dikali 4/12. Kenapa 4/12? Karena obligasi B diterbitkan di tanggal 1 September.
Ya, kalau tadi yang obligasi A itu diterbitkan di awal tahun. Jadi kalau obligasi A itu 12/12, ya. Nah, kalau obligasi B ini kan diterbitkan tanggal 1 September. Jadi 1 September, 1 Oktober, 1 November, dan 31 Desember. Jadi 4 bulan. 4 bulan dibagi 12 dikali 1 dikurangi pajaknya. Pajaknya tadi 25%. Jadi penyesuaian obligasi B 750.000. Maka total penyesuaian laba bersihnya 54.500.000. Kemudian baru dihitung penyesuaian rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dari soal 1 juta lembar, ya 1 juta lembar saham biasa. Kemudian saham yang diasumsikan diterbitkan. Obligasi A itu kan awal tahun. Ya, obligasi A itu dikonversi menjadi 200.000 lembar saham. Jadi di sini 200.000 yang sudah dikonversi, ya. Kemudian obligasi B tanggal penerbitannya itu 1 September, jadi 4/12 dikali yang sudah dikonversi yaitu 90.000 lembar saham. Jadi dikali 90.000. Maka penyesuaian saham obligasi B itu 30.000. Jadi total penyesuaian rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar 1.230.000. Nah, untuk menghitung laba per saham dasar, yaitu laba bersihnya 50 juta dibagi rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar 1 juta. Ini dari soal ya. Jadi hasilnya Rp50 per lembar saham. Kemudian laba per saham yang terdilusi. Terdilusi itu baru kita pakai yang penyesuaiannya. Penyesuaian laba bersih 54.500.000 dibagi penyesuaian rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar 1.230.000. Jadi hasilnya 44,31 per lembar saham. Ya. Kalau untuk yang modal kompleks sepertinya sih nggak keluar ya, nggak keluar di UTS, tapi ya tetap dipelajari ya supaya kita tahu bedanya yang sederhana sama yang kompleks. Jadi kalau yang kompleks itu butuh perhitungan penyesuaian. Selanjutnya, pengurangan ekuitas akibat penggunaan opsi dan waran menggunakan metode saham treasury dengan asumsi dikonversi ketika penerbitan opsi atau waran dan perusahaan menerbitkan saham tambahan agar dapat membeli kembali saham untuk opsi atau waran. Jumlah perhitungan saham tambahan yaitu harga pasar dikurangi harga opsi dibagi harga pasar dikali jumlah opsi. Selanjutnya, sekuritas anti-dilutif meliputi ini ada 10. Yang pertama, di dalam perhitungan laba per saham, maka perusahaan harus memisahkan sekuritas yang secara individual dilutif dengan yang anti-dilutif. Yang kedua, efek berpotensi saham biasa dikategorikan dilutif jika menurunkan laba bersih per saham dari operasional normal berkelanjutan. Yang ketiga, untuk menentukan efek dilutif digunakan laba bersih dari operasional normal dikurangi dividen saham preferen atau operasional yang tidak dilanjutkan. Yang keempat, efek berpotensi saham biasa bersifat anti-dilutif jika meningkatkan laba per saham dari operasional normal yang berkelanjutan atau menurunkan rugi per saham dari operasional normal yang berkelanjutan. Yang kelima, perusahaan harus mengeluarkan sekuritas yang anti-dilutif dan tidak menggunakannya untuk menutupi sekuritas yang dilutif.
Yang keenam, utang yang dapat dikonversi menjadi anti-dilutif jika persentase tambahan laba dari beban bunga setelah pajak lebih besar daripada persentase tambahan saham jika utang dikonversi. Yang ketujuh, opsi atau waran bisa menjadi anti-dilutif jika harga penggunaan opsi atau waran itu lebih besar daripada harga pasar. Yang kedelapan, dalam menentukan efek berpotensi saham mempunyai dampak dilutif atau anti-dilutif, maka setiap penerbitan itu harus dipertimbangkan secara terpisah, tidak secara agregat atau keseluruhan. Berarti tidak boleh digabung ya, jadi harus dipisah. Yang kesembilan, urutan dalam mempertimbangkan efek berpotensi saham biasa dapat mempengaruhi keputusan efek tersebut dikategorikan dilutif atau tidak dilutif. Dan yang terakhir, untuk memaksimalkan dilusi dari laba per saham dasar, maka setiap penerbitan atau setiap seri penerbitan saham harus dipertimbangkan dalam urutan mulai dari dilutif ke yang sedikit sifat dilutifnya. Nah, ini ada latihan pertemuan hari ini. Kita kerjakan sama-sama ya. Yang pakai laptop siapa? Boleh minta di-share Excel sama PPT. Kita kerjakan sama-sama. Siapa? Ivan ya biasanya. Kita kerjakan sama-sama ya. Semuanya ikut menjawab. Ya. Ke ini aja ke contoh soalnya aja Ivan jawabannya tadi. Jawaban contoh soal itu slide 10 deh kalau nggak salah. Ya itu. Nah, sekarang dibikin itu dulu tanggal ya, tanggal, kemudian ini kalau misalnya ada tugas ya, ini kan karena kita Zoom kan nggak ada tugas, tapi kalau ini biasanya soal latihan saya jadikan tugas. Kalau dulu ya, kalau dulu kan Zoom-nya nggak tiap minggu, kalau sekarang kan Zoom-nya tiap minggu. Oke, kemudian yang ya udah ya, tanggal yang pertama sama 1 Januari. Saldo awal. Ya, di soal berapa teman-teman saldo awalnya? 260. Ya, bisa tolong dibantu ini ya, angkanya disebutin 260.000. 260.000. Ivan udah ngeprint ya? Udah ngeprint materi ya? Rajin banget. Ini Ivan Microsoft Excel-nya 2010 ya? Ya 2010 ya? Kalau saya masih yang lama deh kayaknya. Dah, terus tanggal 1 Februari. Itu menerbitkan ya. Menerbitkan berapa? 180.000. Ya. Oke. Di sampingnya 180.000. Kemudian bawahnya dijumlahin dulu. Nah, dijumlahkan dulu. Ya.
Oke, selanjutnya. Ya, tanggal 1 April. Menerbitkan 240. ya 240.000. Itu pada bisa. Ya, di sampingnya 240.000. Oke, dijumlahin dulu. Oke, terus selanjutnya 1 Juni. Menerbitkan pemecahan saham 2 untuk 1, Bu. Ya, menerbitkan pemecahan saham 2 untuk 1. Ya, hasilnya di bawahnya dikali 2. Oke, kemudian 1 Agustus. Akuisisi. Akuisisi 180 lembar. 80 lembar saham treasury. Ya. Dikurang berarti 180.000. Oke, dihitung dulu sisanya berapa. Oke, lanjut 1 September. Menerbitkan Kembali 70.000 lembar saham treasury. Ya. Berarti ditambah ya 70.000. Oke, terus 1 Oktober. Dividen. Berapa dividennya? 20%. Oke, 20%. Berarti dikali 120%. Ya, Oke, hasilnya di bawahnya. Ya, dikali 120%. Oke. Kemudian 1 Desember. Di bawahnya, belum. 1 Desember dulu. Nah, Menerbitkan kembali 60.000 saham. ya 60.000. Dijumlahin. Oke. Nah, itu saldo akhir ya, 31 Desember. Oke, sekarang ke PPT berikutnya, slide yang ke-11. Ya. Nah, sekarang dibikin seperti itu, tanggal beredar, kemudian jumlah saham biasa beredar, kemudian di sampingnya dividen saham, di sampingnya pemecahan saham, sampingnya lagi bagian tahun, sampingnya lagi jumlah tertimbang. Oke. Nah, tanggal yang beredar 1 Januari sampai 1 Februari, tanggalnya kebetulan sama ya. Nanti kalau UTS nggak tahu deh sama apa beda. Ya, itu yang pertama. Dipindahin aja sama dengan C3 berarti. Sama dengan, ya. Ya, oke. Terus dividennya 120%, pemecahan sahamnya 2,
Ini 1 bagi 12. Pakai sama dengan aja. Sama dengan 1 dibagi 12 ya. Dijadikan general coba. Nah, udah benar. Ya. Nah, sekarang sama dengan dikali. Yaitu dikali C. Ya, dikali D. Dikali E. Oke. Benar ya, 52.000. Lanjut lagi. Bawahnya 1 Februari sampai 1 April. Sama dengan yang 440. Ya, Terus 120%. 2 sama dengan 2 dibagi 12 ya. Kemudian itu di-drag aja ke bawah ya. Ya, cepet ya kalau udah pakai Excel mah cepet. Yang ketiga, 1 April sampai 1 Juni ya. Sama dengan yang 680. ya. Bukan yang atasnya. Nah, ya. Kemudian 120%. 2 sama dengan 2 dibagi 12. 2 dibagi 12. Terus baru di-drag ke bawah. Oke. Ya. Terus 1 Juni sampai 1 Agustus. Ya, sama dengan 1360. ya, yang C9 ya. Oke, dikali 120%, udah nggak ada. Pemecahan sahamnya udah nggak ada ya. Kemudian itu sama dengan 2 dibagi 12. Oke. Sekarang dihitung. Nah, itu kan yang ya itu buat rumus baru. B dikali C dikali E. Ya. Terus 1 Agustus sampai 1 September. Sama dengan ya, yang C11. C11 ya. Kemudian 120%. Lalu sama dengan 1 dibagi 12. Ya, nah oke. Lanjut lagi. 1 September sampai 1 Oktober. Itu sama dengan ya yang C13 ya. Oke, kemudian 120%. Itu sama dengan 1 dibagi 12. Ya. Oke, terus lanjut lagi 1 Oktober sampai 1 Desember. Itu sama dengan yang 1.500. Ya, C15. Oke. Nah, itu udah kosong. Kosong sekarang itu sama dengan 2 dibagi 12. Nah, itu dikalikan lagi yang baru. B dikali E. Oke. Ya, terus yang terakhir 1 Desember sampai 31 Desember. Itu sama dengan saldo akhir. Ya. Kemudian sama dengan 1 dibagi 12 ya. Ya. Oke, sekarang dijumlahin jumlah tertimbangnya. Oke. Ya, dijumlahin.
Oke, sekarang kita cari laba per saham. Ya, laba per saham. Oke, sekarang kita langsung masuk ke angkanya aja ya, sama dengan buka kurung, laba besinya berapa di soal? Laba besinya? 2.500.000.000. 2.500.000.000. Oke, 2.500.000.000 dikurangi nolnya udah bener tuh, ada 8 ya? Udah bener ya? Ada 8 kan kalau nggak salah? Iya bener ya. Oke, dikurangi buka kurung, dividennya berapa? 590.000 lembar saham preferred. 590.000. Kemudian dikali 10%. 14.000 Kali dikali 14.000 dikali 10%. ya, kalinya tanda itu bintang, Ivan. Ya. Oke, dikali 10% tutup kurung, tutup lagi kurung, baru dibagi sama yang tadi tuh yang hasil jumlah rata-rata tertimbang. Tadi dibagi, ya itu. Coba di enter. Oke. Benar ya, 1.200. Ya, sama ya jawabannya 1.200. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Semuanya bisa ya, berarti. Bu, mau nanya. Insya Allah, Bu. Tadi pemecahan sahamnya 2 kali kan, Bu? Iya, pemecahan saham 2 untuk 1, jadi kali 2. Iya, tapi itu tadi ada 3 kali angka 2-nya. Ah? Ya, Oh, iya kan transaksi pemecahan saham di bulan apa? oh. Di bulan Juni kan ya? Iya, 1 Juni. Iya berarti terakhir 1 Juni. Gitu. Jadi bukan melihat ada 3 harus 3 kali, enggak. Terus ada 2 kali, enggak. Sesuai tanggalnya. Oh, iya, Bu. Heeh. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, Bernard. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Kalau nggak ada, ya udah kita lanjut ke kuis. Ya.